Halo semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Pak Edmund, akhirnya ngeliat juga muka Bapak. Saya sering WhatsApp Bapak, tapi nggak pernah lihat mukanya. Halo Halo, Pak. Mbak. Mana lagi nih? Nyalain dong videonya. Halo. Saya lihat ada Mbak Aisyah. Halo, Mbak Aisyah. Apa kabar, Mbak? Yang diundang banyak Sudah kok, Mbak. Ya, Pak? Yang diundang banyak. Sorry? Yang Banyak diundang dong. Banyak pastinya. Sebentar lagi kita buka ya setelah admit kawan-kawan lain nih yang mau masuk nih. Halo Mbak Anissa, apa kabar? Siapa lagi nih? Mbak Lia, Mbak Monica. Iya, maaf kalau bisa di rename, jadinya di rename klik kanan, rename nama medianya, strip baru nama Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Halo Mbak Ismi, apa kabar? Baik, sepertinya sudah semua nih. Kita mulai saja ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan media sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara Fintech Media Clinic dengan topik On the Same Page, How Bank and Fintech Collaborate to Support G2P Implementation for Foster Economic Recovery in Indonesia yang didukung oleh Zendit. Perkenalkan, saya Maisha dari Sekretariat Aftek yang pada siang hari ini akan memandu jalannya acara Media Clinic. Pertama-tama, saya ingin menyapa semua pembicara dan tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Heri Atmoko, General Manager SVP IT Solutions dan Development PT Bank Negara Indonesia, Persero Terbuka. Selamat siang. Halo Pak, siang. Selamat bergabung juga kepada Ibu Tessa Wijaya, COO dan Co-founder Zendit. Selamat siang Bu. Tidak lupa moderator kita hari ini, Mas Lamkiat Siringgo-Ringgo, editor konten. Sebagai latar belakang. Selamat siang semua. Siang, Mas Lamkiat. Sebagai latar belakang, Fintech Media Clinic ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020 yang diselenggarakan oleh Aftek. Pekan Nasional Fintech 2020 ini merupakan rangkaian acara yang akan menjadi wadah bagi pemerintah atau regulator, fintech startup, dan pemangku kepentingan utama lainnya di ekosistem keuangan digital Indonesia untuk melakukan upaya bersama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui adopsi fintech. Dalam waktu 2 minggu, akan ada berbagai sesi virtual yang akan bermanfaat. Juga para penyedia jasa keuangan dan jasa keuangan digital, khususnya fintech, juga akan menawarkan berbagai insentif, diskon, dan promosi khusus bagi pelanggan. Sebelum acara ini kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan tata tertib pelaksanaan terlebih dahulu. Baik, jadi untuk awalnya harap menggunakan media, format nama media, lalu nama, misalnya untuk dari Jakarta Post, Strip, Mbak Aisyah gitu. Pastikan koneksi Anda lancar. Untuk selama acara ini, kami mendorong supaya menyalakan video, tapi fitur suara supaya dinonaktifkan sampai nanti acara Q&A. Untuk fitur chat box silakan juga ditulis, tapi nanti kita encourage Bapak dan Ibu untuk langsung bertanya saja, tapi atas dimoderatori oleh Mas Lamkiat. Harap menggunakan tata bahasa yang baik. Terima kasih, Ai. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan Mas Lamkiat selaku moderator untuk memimpin acara Fintech Media Clinic ini. Kepada Mas Lamkiat, the floor is yours. Oke, terima kasih Mbak Maisha, buat teman-teman semua, buat Pak Heri dan Ibu Tessa, terima kasih atas waktu berikan. Mungkin nggak berlama-lama buat
bagi wartawan atau buat media ini sebenarnya acara seperti ini kan acara yang cukup dinantikan, artinya untuk mempertanyakan soal dua dua hal yang ada di industri keuangan yang sebenarnya dalam tanda kutip berkelahi, artinya bersaing secara merebut nasabah atau bersaing secara digital. Tapi ada sesuatu yang menarik yang sedang dibuat oleh Bank Indonesia kan ini Open Banking Application Program Interface. Nah, pertanyaan wartawan pertama biasanya pertanyaan dari saya misalnya kalau sebagai wartawan, kok bisa sih dua entitas yang seharusnya bersaing bisa saling berbagi? Nah, ini yang pertanyaan ini yang paling muncul yang di benak saya, kok bisa saling berbagi? Nah, ini kan bisa dijelaskan nantinya. Kemudian soal keamanan juga, Pak. Soal keamanan, artinya selama beberapa hari ini kita juga dihadapkan dengan sebuah kasus yang kecil tapi dibesar-besarkan. Karena cuma 20 miliar, Pak. Buat BNI kan kecil banget itu, Pak ya. Jadi artinya soal keamanan juga menjadi satu isu yang sangat besar juga di dalam open banking ini, dan saya riset beberapa kali tulisan media juga mempertanyakan soal keamanan. Jadi nggak berlama-lama, silakan Pak Heri yang memulai duluan untuk bisa memberikan paparan atau memberikan sebuah penjelasan, terutama misalnya soal angka, Pak. Itu yang dinantikan oleh teman-teman di sini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Lamgiat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu-ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Mohon izin saya share materi ya. Silakan Pak. Oke. Baik, udah kelihatan ya materinya ya, slide-nya ya. Mungkin sebelum kita mulai terkait dengan paparan tadi, itu menarik tadi itu statement dari Mas Lamgiat terkait dengan persaingan atau perseteruan antara bank dengan fintech. Nah, ini menarik memang sebenarnya perlu dibahas. Tapi kalau buat kami ya di BNI kebetulan kita kalau berbicara fintech gitu, berbicara API, berbicara service ini udah cukup lama gitu. Tapi buat kami fintech ini bukan pesaing, tapi justru buat kami fintech ini partner karena kami sudah lama melakukan kolaborasi dengan fintech. Dengan Zenit kita juga sudah lama sekali kita kenal dengan Zenit, mungkin kurang lebih sekitar sudah 2-3 tahun gitu. Itu mungkin menjawab sedikit tadi isu yang dilontarkan oleh Mas Lamgiat. Mungkin sebelum dimulai, perkenalkan dulu, saya coba memperkenalkan diri, mungkin baru dari teman-teman Zenit sama Mas Lamgiat mungkin yang baru kenal saya gitu kan. Nama saya Heriat Moko, saya pemimpin divisi atau GM dari IT Development BNI. Memang beberapa kali gitu saya sering berdiskusi juga sama Mas Lamgiat dan tim terkait dengan digital banking. Jadi ada beberapa kali kita diskusi gitu kan, membicarakan apa sih itu digital banking, lalu apa peran dari API itu sendiri. API itu kepanjangan dari Application Programming Interface. Wah, ini memang menarik, banyak sekali teman-teman di fintech khususnya di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri digital. Itu banyak sekali kalau datang ke kita gitu. Kalau diskusi ke kita pasti yang ditanya punya API enggak? Ada API enggak gitu. Itu jadi jargon yang sekarang menjadi istilahnya viral kali ya kalau di industri digital. Kenapa? Karena memang API ini merupakan satu teknologi yang bisa menjembatani kita bersama. Kalau istilah kita ambil istilahnya nasionalisme, ini bahasa Indonesia gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu ada bahasa Batak, ada bahasa Palembang, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Kalimantan atau bahasa-bahasa yang lain. Cuma kita dijadikan satu menjadi satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Nah, sama seperti API.
ini juga seperti itu di dunia teknologi digital. Jadi API ini menyatukan bahasa yang berbeda-beda, menstandarkan menjadi satu bahasa yang sama. Nah, berbicara API dan berbicara open banking ini sebenarnya suatu istilah yang beda, tapi merupakan teknologi yang sama. API ini merupakan teknologi yang dimana biasanya industri-industri digital ini menggunakannya untuk melakukan komunikasi. Lalu kalau berbicara open banking itu lebih ke arah servis atau layanan di sisi perbankan untuk melakukan bisnis secara digital gitu. Nah, karena berbicaranya digital itu pasti ujung-ujungnya tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada diskusi secara konvensional, dalam hal ini fisik gitu. Nah, kalau berbicara digital maunya cepat, agile, dinamis gitu kan, dan satu sama lain bisa berkomunikasi tanpa ada batasan untuk kita melakukan diskusi tersebut, komunikasi tersebut, baik secara personalnya maupun secara sistemnya. Kalau di BNI sendiri, kalau kita berbicara Open API, apa sih Open API atau teknologi API ini digunakan di industri perbankan, khususnya di BNI. Jadi kalau di BNI kita berbicara Open API, ini adalah satu buah teknologi yang kita manfaatkan untuk melakukan penetrasi atau pengembangan bisnis perbankan menuju open banking. Gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, Open API itu ada di tengah-tengah buat kami. Karena itu tadi, kita gunakan untuk sebagai bridging atau jembatan. Jembatan apa? Kalau kita bagi dua, di sebelah kiri ada produk dan ada channel, di sebelah kanan ada partner, dan di sebelah kanan bawahnya ini ada ekosistem. Jadi teman-teman fintech ini kita sebut sebagai ekosistem. Gitu. Nah, produk ini adalah produk perbankan. Kalau kita tahu gitu kan, perbankan itu dari zaman dulu sampai sekarang itu produknya cuma dua, simpanan dan pinjaman. Itu produk intinya. Cuma derivatif atau turunan dari dua produk itu jadi banyak sekali. Nah, derivatif itu di masa konvensional dulu itu cara mendelivernya itu ya hanya bisa dilakukan dengan menggunakan channel bank. Kalau di zaman dulu mungkin dengan menggunakan cabang. Lalu berkembang dengan menggunakan electronic channel seperti ATM, EDC, dan lain-lain. Lalu berkembang lagi dengan menggunakan internet channel, internet banking, gitu, layanan internet banking. Lalu bergerak lagi ke mobile channel dengan menggunakan mobile banking. Sampai sekarang ada istilah namanya omni channel. Omni channel itu layanan-layanan atau channel-channel yang tidak terbatas dari satu media, bisa dari mobile banking, internet banking, ATM, EDC, dan lain-lain. Di mana yang kita dorong adalah UI UX-nya, customer experience-nya, itu harus sama. Gitu. Nah, Open API sendiri ini kita lakukan sebagai jembatan untuk memberikan servis-servis, layanan-layanan, produk-produk yang dimiliki oleh bank ke channel-channel tadi. Sehingga ke depan apabila nanti ada channel-channel baru, ya kita mungkin bisa melihat misalnya contoh kalau kita berbicara IoT ada wearables, ada jam gitu, atau ada kacamata yang kita sekarang juga udah ada Google Glass. Itu nggak menutup kemungkinan nanti layanan perbankan ada di situ. Jadi ke depan customer itu butuh produknya bank, tapi tidak harus melalui channelnya bank. Nah, menarik nih. Nah, disinilah peran fintech, peran ekosistem, peran industri digital. Kalau kita lihat di kanan bawah, nah inilah perannya. Jadi servis-servis kita, layanan-layanan kita, produk-produk kita delivery ke ekosistem melalui Open API services. Jadi misalnya transfer dari rekening 1 ke rekening 2. Kalau dulu transfer hanya bisa dilakukan melalui cabang, melalui ATM, melalui EDC, basisnya kartu. Kalau sekarang transfer dari rekening 1 ke rekening 2 bisa dilakukan melalui mobile banking, punyanya bank, melalui internet banking, punya bank. Tapi nggak menutup kemungkinan melalui channel ekosistem.
channel-channel lain yang sekarang ada. Misalnya pakai aplikasi Gojek, aplikasi Grab, atau aplikasi e-commerce, atau mungkin aplikasi Zendit, itu udah bisa melakukan. Kenapa? Karena servisnya perbankan kita berikan ke sana. Lalu nggak menutup kemungkinan juga kita akan mengkonsum servis lain. Seperti contoh, misalnya, dengan menggunakan mobile banking BNI, nasabah BNI itu mau bayar transaksi pembelian pulsa atau pembelian barang yang ada di e-commerce. Inisiasi transaksinya melalui e-commerce, inisiasi transaksinya melalui tempat lain, tapi bayarnya melalui channelnya bank, gitu, mobile banking BNI. Nah, semua komunikasi itu kalau kita lakukan dengan model konvensional zaman dulu, mungkin kalau zaman dulu ada istilah host to host. Nah, host to host itu komunikasi sistem to sistem tapi menggunakan jalur yang private, jalur lease line istilahnya. Nah, ini jadi masalah. Bangun jalurnya aja udah butuh waktu 2 minggu minimal. Gitu kan? Belum pengembangan sistemnya di dua institusi ini. Tambah lagi waktunya. Sehingga minimal kurang lebih untuk membangun komunikasi itu butuh waktu ya minimal 1 bulan. Dengan API, dengan bahasa yang standar, komunikasi yang standar, semua bisa dipelajari dengan mudah, literaturnya ada di mana-mana. Itu sehingga mempercepat waktu untuk melakukan integrasi tersebut. Kalau di kita rata-rata 1 sampai 2 minggu komunikasi itu, pertukaran data itu bisa dilakukan. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari API. Dan untuk apa API itu digunakan di BNI? Nah, sebagai bridging untuk mendelivery produk yang kita miliki ke channel internal bank, dalam hal channel BNI, atau channel ekosistem partner-partner kita. Dan juga untuk berkomunikasi memanfaatkan produk-produk corporate lain, seperti insurance, seperti mungkin pemerintah, dalam hal ini pajak misalnya, gitu kan, atau channel-channel lain atau produk-produk lain. Nah, itu loh fungsi dari API yang saat ini digunakan di perbankan, di BNI saat ini. Nah, lalu ke depan apa sih fokus dari bisnis kami di BNI? Mungkin industri perbankan semua akan mengarah ke sana. Kalau tadi kita berbicara masalah teknologinya terkait dengan open API, gitu kan, teknologinya. Nah, sekarang kita berbicara masalah bisnisnya atau layanannya. Nah, bisnisnya itu bentuknya adalah open banking. Nah, open banking ini merupakan bisnis baru yang tidak pernah terfikirkan di waktu-waktu sebelumnya, khususnya di industri perbankan. Jadi kalau kita lihat di BNI sekarang fokusnya ada 2, yaitu mengembangkan bisnis saat ini, yaitu securing the core, dalam hal ini securing bisnis banknya, juga shifting to digital atau membuka bisnis baru digital. Nah, securing the core dalam hal ini bagaimana BNI ini menjaga core bisnisnya, dalam hal ini bisnis banknya, yaitu kita melakukan digitalisasi. Atas apa? Atas produk-produk, layanan-layanan, jasa-jasa yang dimiliki oleh BNI saat ini. Dan bagaimana cara mendeliverinya? Cara mendeliverinya pun juga dalam bentuk channel-channel digital. Itu tadi, kita mengembangkan yang namanya omnichannel. Omnichannel itu nanti layanan bank bisa ada di mana-mana. Ada di mobile banking, internet banking, ATM, edisi, wearables misalnya, atau channel-channel lain. Sehingga harapannya adalah layanan-layanan perbankan ini akan dapat dengan mudah terjangkau oleh customer atau masyarakat. Lalu berikutnya, shifting berikutnya adalah bagaimana mengembangkan bisnis baru digital. Nah, ini menarik. Bisnis baru digital ini yang namanya bisnis pasti butuh yang namanya customer atau nasabah kalau istilahnya perbankan. Nah, nasabah ini kalau dulu kita berbisnis itu mencari nasabah satu-satu nih. Ketemu satu orang, kayak ditanya mau buka rekening atau enggak, mau pakai mobile banking atau enggak satu-satu. Tapi ke depan kita enggak begitu lagi. Caranya yaitu kita berkolaborasi dengan ekosistem. Berkolaborasi dengan partner. Yang di mana ekosistem dan partner ini juga memiliki customer base. Sehingga produk-produk bank itu bisa digunakan melalui ekosistem ini secara masif. Jadi pada saat kita mencari customer base itu nggak satu-satu lagi, kita bisa berkolaborasi.
Sehingga kalau dulu menawarkan produknya sesuatu, sekarang ya nggak lagi. Sekali menawarkan, sekali digunakan bisa lebih dari satu. Nah, di sini salah satunya misalnya dengan Zendit. Dengan Zendit ini ada layanan atau servis BNI yang digunakan nih sudah dari 2-3 tahun lalu lah. Kalau nggak salah di tahun 2017 kita udah kolaborasi dengan Zendit dengan menggunakan API ini, standarisasi API ini. Itu contoh layanan transfer, itu sudah digunakan. Lalu juga layanan virtual account, itu juga sudah digunakan. Lalu ada beberapa layanan-layanan bill payment yang juga sudah digunakan. Begitu juga dengan partner-partner kami yang lain, itu juga layanan-layanan yang sama sudah digunakan. Sehingga harapannya ke depan kita itu bisa saling berkolaborasi. Perbankan punya layanan apa lagi yang baru? Perbankan punya service apa lagi yang baru? Bisa kita delivery dengan mudah dengan menggunakan teknologi Open API tadi. Nah, istilahnya untuk mendelivery layanan-layanan perbankan dengan menggunakan Open API tadi, yaitu Open Banking. Itu tadi. Nah, ini tadi ditanya angka-angka ya. Nah, ini coba saya ngeluarin sedikit angka-angka nih terkait dengan layanan Open API atau Open Banking yang dimiliki oleh BNI. Memang sekarang BNI ini ya menarik lah, karena selain diminta untuk berbisnis, selain diminta untuk bisnisnya tetap growth, kita juga diminta untuk membantu pemerintah. Ya, salah satunya sebagai agent of development, yang dimana yang kalau dari bisnis yang kita sasar adalah UMKM. Nah, ini itu menjadi target utama karena kan perintah dari Presiden dalam hal ini Pak Jokowi juga meminta bagaimana kita meningkatkan UMKM. Nah, kalau kita berbicara layanan Open Banking yang dimiliki oleh BNI saat ini, kita sudah memiliki kurang lebih dari 200 services yang kita open melalui teknologi Open API. Dan kita sudah memiliki lebih dari 3.000. Kenapa lebih dari 3.000 dan kenapa di sini saya tulis 300 angkanya? Karena gini, sebenarnya kami di BNI itu menggunakan teknologi API itu dari tahun 2016. Cuma memang di saat itu masih belum booming tuh yang namanya API. Kita hanya mengkonversi dari yang tadinya komunikasi menggunakan konvensional, menggunakan host-to-host tadi, kita pindahkan melalui internet dan kita membangun kapabilitas security di situ untuk bisa kita berkomunikasi dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih standar. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2016 itu klien-klien kami, customer kami yang menggunakan service atau layanan API ini itu kurang lebih dari 3.000. Nah, di tahun 2018 kita tingkatkan lagi layanannya. Kalau dulu pada saat customer kami koneksi ke BNI menggunakan API itu masih ada istilahnya komunikasi dua arah antara developernya dan developer kita, developer BNI. Nah, ini sekarang kita sudah mulai menggunakan otomatis nih. Kita sudah mulai membuka layanan API Management Portal di akhir tahun 2018. Nah, dari akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang itu kurang lebih dari 300 customer yang sudah memanfaatkan. Jadi tidak lagi harus telepon-teleponan atau mungkin bikin grup WhatsApp. Jadi cukup buka portal kami, itu istilahnya kalau di kami 3S. Ya, sign up, lalu sandboxing, lalu start your business. Nah, istilah kami 3S. Jadi dengan menggunakan portal itu, fintech atau startup bisa langsung menikmati layanan atau servis dari BNI untuk servis Open Banking. Nah, yang masih antri juga banyak nih, ada sekitar 70 entitas nih yang sedang antri dalam proses integrasi ke kami. Apa aja entitas-entitas tersebut? Ada startup, fintech, ekosistem, juga bisnis-bisnis digital lainnya, juga ada kementerian, ada juga universitas, juga retailer-retailer yang ingin melakukan proses digital dari sisi bisnisnya yang membutuhkan layanan perbankan. Nah, kemana arahnya? Nah, kalau kita berbicara roadmap, gitu kan, ini saya buka sedikit roadmap-nya nih kalau di sisi BNI. Jadi kalau tadi ada sekitar 3.000-an customer, ini masih memanfaatkan yang namanya basic banking services. Nah, apa sih basic banking services? Basic banking services itu cuma layanan transfer,
layanan inquiry atau layanan bill payment misalnya. Itu hanya layanan basic aja tuh yang sudah kita buka. Nah, ke depan kami di BNI juga akan membuka yang namanya tematik API Clinic. Nah, khusus untuk ekosistem. Jadi kalau kita berbicara ekosistem nih ke depan akan ada banyak nih. Contoh sekarang kalau kita berbicara Zendit gitu kan. Zendit ini ekosistem untuk payment, fintech payment. Jadi yang dibutuhkan servisnya yang kaitannya dengan payment. Nah, lalu ada turunan apa lagi ya? Nanti cash management-nya untuk urusan servis-servis lain akan mulai kita kelompokkan jadi satu. Lalu ada lagi nih misalnya nih ekosistem untuk e-commerce. Nah, e-commerce ini butuhnya apa? Nanti ke depannya akan ada service supply chain misalnya, atau ordering barang dari tempat lain misalnya, bagaimana proses pembayarannya. Nah, di situ nanti kita kelompokkan jadi satu. Lalu mungkin nanti ada juga peer-to-peer lending. Nah, ekosistem peer-to-peer lending kita akan jadikan kelompok jadi satu lagi. Nah, akan seperti itu nanti ke depannya kita akan mengembangkan service-service ini sesuai dengan tematiknya, sesuai dengan ekosistemnya. Sehingga harapannya akan lebih mudah lagi untuk dapat dimanfaatkan, digunakan untuk mengembangkan bisnis-bisnis dari partner-partner kami, dalam hal ini ekosistem-ekosistem. Nah, kami juga berharap ke depan dengan yang sekarang lagi berjalan nih di regulator untuk melakukan standarisasi regulasi dalam hal teknologi Open API. Nah, dengan adanya standarisasi nanti, itu kami berharap akan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena harapannya seluruh API yang ada ini akan lebih mudah dimengerti, akan lebih jelas regulasinya, dan seperti apa dalam memanfaatkan dan dalam mendapatkannya. Sehingga kolaborasi akan lebih terjadi, sehingga manfaat dari servis-servis layanan ini lebih tajam lagi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya. Dalam hal ini kalau kita sih coba bantu dari si UMKM. Nah, dari yang sisi lain harapannya partner-partner kami fintech lebih bisa deep lagi, lebih bisa tajam lagi untuk membantu perekonomian Indonesia. Ya, kurang lebihnya itu yang dapat saya share dari diskusi siang ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, penjelasannya menarik. Belum dibuka pertanyaannya, saya sudah punya banyak pertanyaan, Pak. Ya. Tapi sebelumnya kita kasih ke Ibu Tessa dulu. Ibu Tessa, silakan waktunya untuk menjelaskan atau memaparkan kira-kira apa sih yang dipunyai sama Zendit untuk konsep open banking API ini. Kira-kira seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Siap. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang terhormat dan salam sejahtera. Mohon izin juga untuk memberikan sedikit presentasi. Mungkin saya tidak akan memakan waktu terlalu banyak, mengingat pasti banyak sekali pertanyaan, apalagi tadi presentasinya Pak Heri sangat menarik. Jadi saya akan memberikan sedikit perkenalan tentang Zendit sendiri. Karena mungkin kalau nama BNI sudah tenar dan sudah dikenal di Indonesia, sedangkan Zendit adalah pemain yang baru ya. Kita memang sudah berhubungan atau menjalin kerjasama dengan BNI semenjak tahun 2017, tetapi Zendit sendiri lahirnya baru tahun 2015. Oke, mungkin sedikit tentang saya sendiri perkenalan. Ini fotonya rada lebih kece karena sebelum COVID. Sekarang maklumlah work from home. Jadi sebegini saja. Jadi nama saya adalah Tessa, saya co-founder dan CEO juga dari Zendit. Sebelum saya di Zendit, saya memang background-nya adalah di private equity dan investasi bidangnya. Makanya saya sekarang berkecimpung di fintech, kira-kira ya lumayan mirip tapi tak sama. Nah, Zendit sendiri itu apa? Tadi mungkin Pak Heri sudah mengatakan bahwa di BNI itu ada 3S ya value-nya. Kebetulan kami juga 3S, Pak. Tapi 3S-nya sedikit berbeda. Dan pertama mungkin saya jelaskan dulu, kenapa Zendit mungkin tidak begitu dikenal? Karena kami adalah pemain infrastruktur juga ya. Kami adalah pemain infrastruktur di Indonesia dan juga yang mempunyai impian untuk berkembang di Southeast Asia atau di Asia Tenggara. Dan sebagai pemain infrastruktur, bayangannya adalah kami menyediakan perpipaan pembayaran.
menghubungi para merchant dengan bank-bank seperti BNI. Maka dari itu mungkin dari segi konsumen atau consumer jarang yang mengenali kami ya. Tetapi mungkin kalau pemain bisnis, pemain B2B sudah mulai mengenal namanya kami. Nah, apakah value-nya kami? Pertama adalah simple integration. Makanya kami ada di sini karena kami sangat mendukung konsep dari Open API. Tentu saja dari BNI sendiri juga sekarang integrasi memang sudah simpel sekali. Makanya kami juga ingin mengikuti perkembangan yang ada dan membawa lebih banyak lagi customer ke BNI melalui integrasi pada kami. Tentu saja kedua yang kami value juga adalah speed, kecepatan. Zaman sekarang kan zaman now ya, orang mau menerima pembayaran sekarang juga, bukan besok, bukan 3 jam dari sekarang. Kalau mau berbelanja, maunya langsung dapat. Bahkan barang pun sekarang bisa dikirim dengan hitungan waktu per jam, zaman ya. Jadi 2 jam saya beli belanja di Tokopedia, udah nyampe di rumah. Nah, makanya kami juga yang menawarkan speed sebagai value kami. Jadi merchant-merchant dapat berintegrasi kepada sistem kami. Hitungannya juga semoga hitungan jam, bukan hitungan harian ataupun bulanan. Terakhir adalah service. Memang kebanggaan kami adalah customer success kami semoga adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Berarti kami dapat membantu merchant-merchant untuk menerima dan melakukan pembayaran secara smooth dan juga dapat melakukan kemana saja, menerima juga pembayaran dari bank mana saja. Mungkin sedikit perkenalan nih foto-foto teman-teman kami yang lumayan kece. Namanya juga startup, jadi kebanyakan ini muka-mukanya masih pada muda. Saya terhitung salah satu yang tertua di perusahaan kami. Kebanyakan kerucil-kerucil inilah yang membangun infrastruktur pembayaran untuk perusahaan kami. Jadi kami adalah payment gateway yang menyediakan sistem pembayaran untuk para merchant, berarti adalah perusahaan B2B. Sekarang ini memang sudah ada kurang lebih 250-300 orang ya staff kami. Nah, kami memang adalah perusahaan fintech yang di-backing oleh VC-VC. VC itu artinya venture capital. Mungkin beberapa yang dikenal di market di sini adalah East Venture ataupun Convergence. Kami memang berasal juga dari Y Combinator, yaitu salah satu akselerator dari Amerika yang mungkin lumayan mapan yang telah mendukung perkembangan beberapa perusahaan besar lainnya. Jadi semoga kami juga dapat ikut menjadi unicorn setelah ini. Ini adalah beberapa perusahaan yang kami bantu untuk pembayarannya. Mungkin logonya ada yang bisa dikenal juga, ada juga yang lebih kecil. Intinya kami selalu bilang bahwa kami adalah sektor agnostik. Kami ingin membantu enterprise, perusahaan besar, maupun UMKM yang ingin melakukan transaksi secara digital. Produk kami mungkin ini rada berat ya, karena memang kami perusahaan B2B. Jadi mungkin tidak seseksi seperti yang Gojek, tetapi lebih yang ya memang dibutuhkan supaya para perusahaan bisa berbisnis dengan lancar secara digital. Memang bread and butter-nya kami, salah satu produk pertama adalah produk pembayaran. Tetapi selain itu kami juga sudah mulai mendiversify. Jadi kami menyediakan selain pembayaran, kami menyediakan produk-produk infrastruktur lainnya seperti platform untuk memanage merchant atau memanage sub-merchant. Kami juga mulai menyediakan beberapa supporting produk seperti contohnya SendShield, yaitu adalah fraud prevention produk kami supaya mungkin karena dengan banyaknya transaksi digital mungkin concern adalah banyak fraud atau penipuan. Jadi kami menyediakan produk berbeda supaya merchant dapat menerima pembayaran secara aman dan nyaman secara digital juga. Ini mungkin journey-nya kami sedikit yang seperti yang saya ceritakan tadi. Memang kami dimulai tahun 2015 didukung oleh Y Combinator, yaitu adalah akselerator dari Amerika yang mungkin pernah didengar atau yang lagi hot sekarang di Indonesia pula. Seperjalanannya waktu memang kami menemukan produk market fit di bidang payment gateway. Dari situlah kami memang berkembang dengan pesat, sampai dengan sekarang kami sudah mulai menjejaki negara lain, bahkan membawa nama Indonesia ke negara lain di Southeast Asia atau di Asia Tenggara. Mungkin karena akan ada banyak pertanyaan, saya sudah selesai di sini dulu, dan saya kembalikan forumnya kepada ya Pak.
Oke, terima kasih Bu. Sebentar saya stop share-nya dulu. Oke. Oke, teman-teman wartawan ini biasanya pertanyaannya hebat-hebat nih Pak Eri dan Ibu Tessa. Jadi minimal asistennya ada di sebelah kiri kanannya. Jadi biar siap untuk menyiapkan jawabannya. Takutnya malah susah pertanyaannya, nggak bisa dijawab. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin saya buka dulu untuk beberapa penanya dulu. Atau masih malu-malu mau bertanya, atau saya mau mulai dulu pertanyaannya. Oke, saya mulai dulu pertanyaannya buat Pak Heri dan Ibu Tessa. Kalau melihat sistem seperti ini kan artinya saling menguntungkan buat bank dan buat fintech siapapun itu. Nah, apakah nantinya ketika sistem ini sudah berjalan, ketika sistem ini sudah terintegrasi, apakah ada beban atau biaya yang meningkat akibat dari kerjasama ini, terutama untuk nasabah atau untuk customer atau untuk pengguna dari masing-masing aplikasi? Silakan Pak Heri atau Ibu Tessa duluan. Oke, izin mungkin saya dulu ya, saya coba jawab gitu kan. Jadi ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan gitu kan ke kami khususnya di sisi perbankan, karena kalau berbicara API itu gitu kan pasti teman-teman itu karena baru produknya, teknologinya baru, juga produknya baru, pasti pertanyaannya itu gitu kan. Jadi kalau kita berbicara layanan gitu kan, jadi produk dan layanan perbankan itu menurut kami memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Namun juga dibutuhkan yang namanya kemudahan dari sisi customer experience-nya, bagaimana produk dan layanan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan layanan open banking ini, jadi ada kolaborasi nih antara bank dengan ekosistem, yang dimana kalau kita bicara produk-produk perbankan, kita tuh ya perbankan juga punya customer base, dan perbankan juga dari sisi mitigasi risiko juga cukup kuat dan harus kuat lah gitu. Cuma memang masalah fleksibilitas, customer experience, kemudahan gitu kan, sisi teknologi ini fintech ini punya kelebihan situ. Nah, kita coba melakukan kolaborasi gitu kan. Dengan adanya kemudahan itu, harapannya layanannya, servisnya bisa meningkat, khususnya pada saat kita mendelivery layanan dan servis tersebut ke nasabah atau ke customer. Sehingga kalau dari sisi biaya sifatnya relatif, tergantung servis dan layanan seperti apa yang akan diakses atau akan digunakan oleh customer. Kalau dari sisi nasabah ya tergantung sih layanannya apa. Contoh misalnya kalau dari sisi servis transfer antar bank, kita nggak ada biaya tambahan, tetap dengan menggunakan cas yang sama, dalam hal ini 6.500, sama seperti kalau kita gunakan di ATM atau kita gunakan di mobile banking, layanannya sama, karena itu memang sudah pakem dari sisi regulasi yang sudah ditentukan. Jadi kalau dari sisi cost atau biaya relatif, ada juga yang layanannya jadinya gratis sifatnya, tapi kemudahannya jadi lebih mudah, gitu, jadi lebih gampang didapatkan. Nah ini ya plus minus, tergantung kira-kira layanan atau servis apa yang akan digunakan, gitu. Mungkin kalau saya boleh tambahkan dari segi merchant-merchant yang kami bantu, biasanya kan kalau zaman dulu ya mungkin pada saat belum ada yang namanya open banking ataupun banyak fintech, yang kami lihat itu adalah perusahaan-perusahaan besar pasti akan mendapatkan harga yang lebih murah atas jasa-jasa ditawarkan sistem perbankan. Kenapa? Karena mereka mungkin mempunyai deposito di bank dan selainnya. Yang kami lihat itu adalah merchant-merchant kecil mungkin bahkan pasti akan mendapatkan harga yang lebih tinggi jika mereka datang sendiri-sendiri kepada bank. Yang kami lihat dengan adanya open API dan kesempatan untuk perusahaan-perusahaan seperti payment gateway seperti kami untuk
terlibat di ekosistem pembayaran ini, kami dapat datang sekali ke bank, ya bisa secara kasarnya menego harga yang lebih oke untuk kami sendiri karena kami akan membawa merchant yang banyak, dan secara tidak langsung merchant juga akan menikmati harga yang lebih baik, apalagi merchant-merchant kecil di mana mereka nggak ada bargaining power ke bank jika mereka datang ke bank secara sendirinya. Jadi adanya open banking ini sebenarnya mempersehatkan harga-harga di pasar untuk sistem pembayaran atau servis pembayaran yang ada di market di Indonesia. Kedua, sebenarnya yang harus dilihat oleh merchant itu adalah sisi dari opportunity cost ya. Sebelum adanya open banking API ini, mungkin para merchant sendiri yang kecil-kecil tidak dapat mendapatkan akses untuk berintegrasi ke banknya secara langsung. Kenapa? Contohnya BNI sekarang saja sudah ada banyak antrian ya Pak ya. Ya syukurlah bagus banyak merchant yang ingin langsung berintegrasi dengan BNI. Tetapi kan mungkin secara kapasitas, waduh ini antrian bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Bagaimana kita bisa membantu merchant-merchant kecil yang masih banyak yang ingin juga memakai servisnya BNI. Nah, dari segi adanya Open API ini dan kolaborasi antara bank dan juga fintech, merchant-merchant kecil tersebut dapat juga memakai servis BNI tanpa harus mengikuti antrian tersebut. Jadi kami yang akan menangani lah untuk merchant-merchant kecil tersebut agar dapat menikmati layanan yang sama seperti dengan korporasi yang besar. Dari saya itu saja. Artinya Bu Tessa nggak usah khawatir lah, BNI nggak akan ngambil pangsa pasarnya Bu Tessa. Jadi Bu Tessa terlihat khawatir sekali tadi kata-katanya itu. Artinya memang saling ekosistem ini saling membantu. Artinya memang karena BNI tidak bisa menggrab UKM, Bu Tessa lah yang mampu untuk menggrab itu. Artinya memang saling menguntungkan. Pak, ada pertanyaan dari teman Kata Data Pak untuk Ibu Tessa dan Pak ini ada di chatnya. Keuntungan apa saja menurut BNI dan Sendit secara bisnis dari kolaborasi yang dilakukan bank dan fintech? Nah, apakah bisa meningkatkan kinerja bisnis, penggunaan layanan? Yang kedua, kendala yang terjadi saat ini saat melakukan kolaborasi dan seperti apa regulasinya? Nah, ini yang regulasi ini yang menarik. Silakan Pak Ridwan. Baik. Nah, ini menarik nih. Kalau ditanya keuntungannya apa saja? Kalau berbicara keuntungan tadi Bu Tessa udah banyak sekali jelasin ya. Karena kalau kita ya itu tadi kita udah punya dua fungsi yang mungkin sangat besar gitu ya. Satu harus menggrab bisnis, satu lagi sebagai agent of development karena kita bank pemerintah gitu kan. Ya kita mengakui lah kalau kita berbicara Indonesia ini kan luas sekali dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Untuk kita harus jangkau satu persatu seluruh area pasti costly sekali gitu kan. Nah, dengan adanya kolaborasi, kata kuncinya kolaborasi sebenarnya. Dengan adanya kolaborasi antara bank dengan fintech dan kalau kita berbicara hierarki bisnis gitu ya, segitiga bisnis kan dari yang paling besar sampai yang paling kecil pasti bisnis UKM itu ada di bawah gitu kan. Nah, kalau kita ada di atas, kita kan perlu adanya bridging tadi. Nah, dengan adanya fintech gitu kan, startup ini sebagai bridging untuk membantu mendelivery layanan perbankan ke yang paling bawah, wah itu pasti sangat terbantu. Sekarang kita berbicaranya nggak usah angka, tapi berbicaranya volume. Gitu kan pada saat kita mungkin akan ada sedikit mengurangi keuntungan, tapi kalau volumenya besar, ya ini kan menarik. Ujung-ujungnya angkanya juga besar gitu. Sehingga kalau kita berbicara masalah potensi bisnis ya sangat baik, terutama khususnya di industri digital. Karena industri digital ini memang masih baru ya kalau di Indonesia dan di BNI sendiri juga baru mulai menikmati manisnya yang namanya bisnis digital gitu kan. Jadi mungkin baru 2 tahun belakangan inilah bisnis digital ini mulai growth. Apalagi dengan adanya pandemik ini ya tambah menarik lagi nih bisnis digital karena orang juga udah mulai malas gitu kan. Sehingga kalau dari sisi peningkatan kinerja bisnis pasti ada gitu, pasti ada itu dari sisi kinerja bisnis karena dari setiap tahun angkanya tumbuh terus gitu, khususnya layanan-layanan yang memanfaatkan teknologi API ini, khususnya di sisi fee-based income juga di sisi DPK karena ya dari sisi biaya atau cost itu lebih murah gitu kan, dan dari sisi penetrasi bisnisnya juga lebih mudah sehingga ya bisnisnya pasti akan bagus
growth-nya juga akan bagus. Lalu kalau dari sisi kendala, ya saat ini sih karena ini teknologi baru gitu kan di industri digital khususnya di Indonesia, ya ini teknologi ini mungkin belum semuanya terjangkau. Kalau kita berbicara masalah kartu, bisa transaksi dengan menggunakan kartu, itu mungkin semua orang udah paham karena infrastrukturnya sudah dibangun ke arah sana. Tapi kalau kita berbicara transaksi menggunakan mobile, transaksi menggunakan teknologi digital, ini perlu ada sosialisasi. Sosialisasi itu mungkin masih menjadi barrier untuk kita bisa menangkap penetrasi yang lebih besar lagi. Karena kalau kita lihat secara economic outlook gitu ya, ini kan ya masih banyak lah di Indonesia ini yang belum tersentuh layanan-layanan atau service perbankan. Nah itu masih menjadi barrier lah, menjadi kendala untuk kita melakukan sosialisasi. Nah harapannya dengan kolaborasi dengan fintech, sosialisasi itu kembali akan lebih mudah. Nah kalau regulasi ya alhamdulillah sekarang regulator sudah memulai nih untuk membangun regulasinya, dan alhamdulillahnya lagi kita dilibatkan nih semuanya nih, perbankan dilibatkan, fintech dilibatkan, industri-industri telco juga dilibatkan, yang lain juga dilibatkan, sehingga harapannya dapat menghasilkan satu produk regulasi yang sangat komprehensif dan mendukung industri digital ini. Mungkin itu Mas Lamgiat kalau dari saya. Pertanyaan sedikit Pak, belum berjelas tadi. Kira-kira kalau misalnya ini saya pasti ditanyain lagi nanti sama temen, jadi sekarang aja langsung saya tanya. Kalau lihat tadi kan Bapak bilang BI sudah mengajak semua pemain, artinya kan tadi Bapak bilang ini mau membuat sebuah bahasa Indonesia. Sumpah Pemudanya kapan Pak? Kira-kira Pak, dicetuskannya Pak? Kalau Sumpah Pemudanya kita tunggu dari regulator. Nanti Sumpah Pemudanya itu kan regulasi yang nanti dihasilkan. Harapannya itu menjadi Sumpah Pemuda kita semua gitu kan, bahasa yang sama untuk kita semua, sehingga dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu Mas Lamgiat. Oke, Bu Tessa gimana Bu Tessa? Kira-kira keuntungan yang bisa didapatkan oleh Sendit, dan kira-kira kendalanya apa sih Bu ketika nanti akan membuat bersama-sama dengan bank open banking ini? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi dari kami memang sebagai fintech, kami ingin mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan demand untuk perusahaan-perusahaan lain yang juga sudah bergerak di bidang online. Intinya dari segi kami, walaupun fokusnya memang ke pembayaran, tetapi ada yang mungkin saya labelkan sebagai plus-plusnya. Contohnya, kami membangun pembayaran yang spesifik untuk merchant-merchant e-commerce. Di sana kami juga membangun satu sistem yang namanya Send Platform. Jadi merchant dapat memanage, atau merchant-merchant marketplace yang sedang berkembang dengan pesat dapat menggunakan sistem kami untuk memanage sub-merchant-nya mereka. Jadi kalau dari kami sendiri, pengembangan produk itu memang bukan hanya pembayaran, tetapi juga ada sub-produk lain yang dapat digunakan oleh merchant-merchant yang sudah beroperasional secara online. Jadi keuntungan kolaborasi dengan sistem perbankan atau dengan bank seperti BNI adalah BNI sendiri juga menyediakan infrastruktur layer yang lebih dalam lagi untuk kami. Contohnya BNI dapat menghubungi kami dengan sistem ATM ataupun switcher, dapat menghubungi kami dengan sistem RTGS maupun SKN yang dibangun oleh Bank Indonesia. Jadi dari kami juga tidak usah lagi bingung-bingung nih, ini gimana cara kita kolaborasi dengan setiap bank di seluruh Indonesia, di mana banknya sendiri sekarang ada kira-kira 140 bank ya Pak ya. Itu kan lumayan banyak. Jadi dengan adanya kolaborasi dengan beberapa bank besar di Indonesia, kami tidak perlu lagi melakukan integrasi satu-satu ke setiap bank di Indonesia. Contohnya. Jadi itulah salah satu keuntungannya untuk bekerja sama dengan bank besar seperti BNI. Dari segi kendala, sebenarnya sih untuk sekarang ini sistem atau ekosistem pembayaran di Indonesia mau dari segi digital maupun cash itu sudah lumayan maju, di mana semua sudah ada peranannya. Mungkin dari segi kolaborasi, dari segi fintech, memang kami selalu namanya juga fintech pushing the boundaries ya. Jadi selalu aja kami pasti ke BNI menawarkan, Pak, bagaimana kalau kita kolaborasi membuat produk baru
Jadi sebenarnya bukan kendala, tetapi adalah challenges untuk kedua belah pihak ya Pak ya, di mana biasanya tentu saja sepertinya dengan BNI kami dapat menemukan titik tengah untuk mengembangkan produk tersebut. Contohnya produk seperti RDL ya Pak ya, rekening untuk penyimpanan untuk perusahaan peer-to-peer lending, itu kami senang sekali bahwa BNI bisa berkolaborasi untuk menyediakan produk tersebut secara bersama dengan kami. Jadi menurut saya ini kembali lagi ke kerjasama kedua belah pihak, di mana dapat mengembangkan sesuatu yang dapat diserap oleh pasar digital. Oke, Bu, mungkin nanti ada pertanyaan lanjutannya lagi. Saya kasih pertanyaan lanjutan lagi tadi, pengembangan dari pertanyaan teman kata data tadi. Kira-kira kalau sudah terintegrasi, tidak hanya dengan BNI, dengan bank-bank yang lain, kira-kira ada penambahan berapa merchant, Bu, yang bisa menaikkan kontrak atau bisa taken dengan Sendit, Bu? Kira-kira kalau dari kami melihat sign up kami rata-rata bisa 1.000 atau 2.000 merchant ataupun lebih per bulannya ya Pak ya. Memang tidak semua merchant yang sign up akan langsung go live. Jadi ya Bapak bisa menghitung beberapa discount rate lah untuk jumlah tersebut. Dan merchant-merchant ini memang banyak kecil sekali ya Pak ya. Transaksinya mungkin sebulan cuma 50 juta, cuma 100 juta. Bukan merchant-merchant yang seperti Tokopedia yang dapat berintegrasi langsung dengan BNI. Tetapi semoga dengan kolaborasi seperti itu, ya BNI tidak pusing melihat membantu integrasi terlalu banyak perusahaan dan melihat bahwa walaupun kecil-kecil tapi kalau ada banyak jadi lumayan juga gitu. Yang kecil-kecil itu yang harusnya di-grab sama teman-teman Sendit. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi. Ini kayaknya mulai ini nih, waktunya udah mulai ini malah makin menarik, makin mengkerucut ininya. Nama-namanya udah mulai muncul, angkanya udah mulai muncul. Teman-teman silakan mau menanyakan lagi ke Bapak dan Ibu ini. Kalau enggak nanti saya tanya lagi nih. Ayo teman-teman semuanya bertanya. Yang mau bikin tulisan soal API ini kira-kira tadi 70 tadi kan itu menarik tuh dari BNI, kira-kira 70 entitas yang sudah ngantri. Siapa aja itu kan. Oke teman-teman, kalau nggak ini coba di chat atau di mana. Tapi Pak, kalau 70 entitas itu siapa aja sih Pak kira-kira Pak, yang artinya kalau nggak ada nama ya mungkin pelaku bisnis di bidang apa untuk yang sudah ngantri tadi Pak untuk kerjasama dengan BNI tadi di API tadi? Ya, 70 ini kita sudah mulai masuk ke ini ya ke area yang mulai bawah, karena kalau kita lihat yang di pasar market atasnya ya corporate besar ini ya sih alhamdulillah sih kalau kita berbicara 10 e-commerce yang besar di Indonesia sih udah connect ke kita semua ya. Termasuk juga Sendit juga udah masuk ke kita semua. Ini kita udah mulai masuk ke market yang di bawahnya lagi sama beberapa korporasi. Karena bukan hanya pelaku di bidang industri digital, tapi sekarang corporate juga sudah mulai ke sana nih, mulai mengembangkan ke sana. Contoh universitas. Kebetulan kalau BNI ini kan bank kampus lah dulu istilahnya. Nah, kita juga mulai coba mengencourage gitu kan ke kampus-kampus untuk coba kampus juga mulai kreatif gitu kan untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang sifatnya berkaitan dengan industri finansial dalam hal ini perbankan untuk coba mereka mulai mengembangkan sistem-sistemnya. Kampus-kampus itu sekarang sudah mulai connect ke kita. Jadi kalau kita berbicara 70 tadi, ada beberapa universitas itu sudah mulai connect kita, dan juga ada beberapa BPR. BPR nih kita juga mulai bantu nih, karena kita lihat pain point-nya di area sana gitu ya. Jadi kalau kita membuat satu inovasi atau solusi itu selalu kita lihat pain point-nya. Apa sih yang perlu dibantu gitu kan. Nah, ini kita kemarin DPR kita juga sudah mulai bantu kira-kira mereka butuh solusi seperti apa. Kalau fintech bisa, masa mereka nggak bisa. Sama beberapa koperasi, kita juga sudah mulai masuk nih ke industri koperasi. Sama ada satu startup yang bergerak di bidang rumah sakit gitu. Nah, rumah sakit ini karena sekarang lagi hype kan, lagi ada
pandemik gitu, ada COVID gitu kan. Nah, mereka coba mulai membangun satu buah solusi bagaimana bisa membantu masyarakat, khususnya untuk membantu masyarakat yang terkena pandemik ini, sehingga ya layanannya jadi lebih mudah, lebih simple, lebih agile gitu kan, nggak perlu lagi ketemu, mungkin dengan digital, terus layanan pembayaran juga akan lebih gampang, bisa dibayar di mana aja. Nah, ini yang kayak gini-gini. Jadi ya makanya kenapa kalau tadi lihat dari roadmap-nya, kita mulai ke tematik gitu. Karena biar nanti kalau kita mau, ya kita nggak tahu ya, kan pasti nanti akan lebih banyak lagi orang-orang yang ingin mencoba punya usaha sendiri. Nah, kita berharap dengan kita punya tematik service tadi, ya tinggal pilih aja mau usahanya model apa. Nah, kita tinggal bantu. Oh, kalau mau usaha model ini, ya servisnya dibutuhkan ini. Gitu sih, Mas Lamgiat. Terima kasih Pak. Walaupun nggak disebut namanya, tapi ya universitasnya kan boleh lah Pak, 1-2 biji nama universitasnya. Iya. Kalau retailer tadi apa ya Pak ya? Retailer yang tadi Pak bilang, retailer yang membutuhkan layanan perbankan itu semacam perusahaan teknologi atau memang retailer yang di bawah-bawah Pak? Kalau retailer ya, kalau mau sebut nama ya, sekarang kita ada kolaborasi sama Indomaret, sama Alfamart. Kenapa? Karena kan kita juga ada satu service atau layanan yang branchless banking, Mas Lamgiat. Terkait dengan agent, kalau pernah dengar agent 46 gitu. Nah, agent 46 juga sudah kita siapkan juga servisnya. Jadi ada beberapa customer kami yang membutuhkan layanan agent 46 tapi mau menggunakan aplikasi mereka sendiri gitu. Nah, itu kita bukakan. Nah, jadi retailer ke situ. Meskipun kita juga mulai nih buka ke ya kafe-kafe gitu kan, ya toko kopi gitu, itu udah mulai, karena ada beberapa itu industri startup itu yang mulai mereka men-scale up terkait dengan teknologinya dari sisi IT-nya. Jadi pada saat mereka udah mulai men-scale up, mereka udah bisa membangun sistem sendiri, platform sendiri, mereka mulai coba tuh untuk koneksi langsung. Nah, ini yang kayak gini-gini kita mulai buka, mulai kita bantu. Ya harapannya untuk mulai lebih membantu untuk pengembangan dari sisi bisnis mereka. Kayak gitu, Mas Lamgiat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan. Karena Pak Heri ini tahu benar ini soal dalamnya BNI. Jadi kalau bisa siapa tahu aja keceplosan ngomong kan lumayan. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Saya nanya lagi, Pak. Bu, karena nggak ada yang bertanya, saya tanya terus nih. Menarik ini sebenarnya. Kalau ngelihat kan ini kan ada kerjasama antara bank dengan fintech. Nah, ada yang diuntungkan, ada yang dalam tanda kutip harus rela teknologinya dipakai sama satu pihak. Nah, ketika ini bergabung, apakah ada dalam kerjasama bisnisnya ini, apakah ada yang salah satu harus membayar fee atau membayar apa dalam hubungan bisnisnya? Pak Heri dulu. Kenapa nggak Bu Tessa dulu? Gitu. Saya ikut aja kok, Pak. Ya, pasti ada, Mas Lamgiat. Itu pasti ada. Karena kan biar bagaimanapun kan kami kan juga harus menjalankan fungsi kami yang pertama tadi untuk meng-create bisnis, untuk mengembangkan bisnis. Itu pasti ada. Kalau ke Sendit sendiri, ya Sendit juga sudah memberikan value atau keuntungan yang cukup besar juga buat BNI. Gitu kan. Meskipun ya kalau kita hitung gitu kan value-nya mungkin kalau secara besaran, secara keseluruhan BNI ya nggak terlihat, tapi angka itu nanti akan bertumbuh seiring dengan penetrasi perkembangan dari si ekosistemnya. Gitu. Itu pasti ada. Cuma kan yang kita dorong adalah bagaimana kalau Zendit ini terus berkembang, gitu kan? Kita lihat kita kasih cost aja tambah gede tuh. Mungkin
Mungkin kita malah berpikir menambahkan cost-nya nih. Tapi ada pasti ada. Untuk biayanya pasti ada. Cuma mungkin kan cost-nya nggak mahal gitu kan, lebih kecil lah. Nah, Bu Tessa gimana Bu Tessa? Kecil apa besar Bu Tessa? Tadi Pak Heri bilangnya kecil. Kalau menurut Pak Heri mungkin itu merem juga udah nggak kelihatan kali ya harganya. Cuma segitu doang. Tapi harapannya kan dengan kita bisa scaling ataupun berkembang dengan pesat. Tiba-tiba yang kecil itu grafiknya naik ke atas terus ya Pak ya. Jadi semoga begini bentuknya dan suatu hari sama-sama menikmati. Kalau dari kami secara costing sendiri dari bank itu memang lumayan simple dan straightforward juga sih. Jadinya intinya dengan kolaborasi kami semua costing per transaksi yang sukses. Jadi kami lihat fair-fair aja sih, sama Worth it dengan berarti ya, Bu ya? ya sama dengan costing yang harga yang kita bebankan ke merchant juga semuanya per transaksi. Jadi ya lumayan masuk di akal menurut saya ya. Ya kalau nggak masuk akal ya nggak jalan apinya, Bu. Betul. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan. Baru satu pertanyaan tadi. Atau memang nggak ada yang mau ditanya, tapi kalau Pak Heri ini sering ngomong soal angka juga loh. Teman-teman ini siapa tahu Udah ada aja. dari The Jakarta Post, Mas Lamgyat. Oke, ada, silakan. Ada di chat. Oke, Sorry, dengan Mas. semakin terintegrasinya fintech dan bank, data pengguna juga semakin banyak di-sharing antar platform. Bagaimana standar keamanannya? Nah, ini menarik nih. Apakah dari segi regulasi cyber security dan privacy data sudah mencukupi? Pak Heri? Pak Heri selalu pertama, jadi harus siap selalu, Pak. Baik, kalau dari sisi security pasti harus. Karena itu syarat wajib dari regulator kami. Baik dari OJK maupun dari Bank Indonesia. Karena kalau dari sisi bank itu pasti selalu diaudit dan selalu ditanyakan. Dan sekecil apapun kejahatan dari sisi teknologi itu pasti harus dilaporkan, gitu. Karena kami kan ada pengawasnya lah, gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah cyber security, kita pasti bangun. Di BNI sendiri saat ini kita juga sudah memiliki satu unit sendiri yang khusus untuk melakukan pengembangan dari cyber security. Itu kita pengembangannya ada di dua sisi. Pertama dari sisi infrastructure security-nya, gitu kan, yang kita bangun untuk melakukan pengembangan teknologi Open API, sehingga pada saat setiap kita melakukan koneksi ke setiap parties gitu harus mengikuti standar infrastruktur security yang dimiliki oleh bank. Lalu yang kedua dari sisi application security. Jadi fraud detection management itu harus dilakukan. Meskipun biasanya kita juga mensyaratkan atau mewajibkan partner-partner kami yang menggunakan service kami itu juga harus mengimplementasikan atau memiliki application security tersebut. Sehingga justru kita lebih kuat karena double. Nah, kalau kita berbicara data, kita akan mengikuti standar security data yang ada. Jadi 3D Secure untuk industri payment itu pasti kami lakukan, sehingga data-data nasabah, data-data kredensial yang tidak harus ditampilkan ya tidak boleh. Jadi memang data-data yang bukan data kredensial yang mungkin bisa dipertukarkan. Tapi kalau data kredensial itu nggak kami buka, karena kan sebenarnya untuk transaksi itu nggak seharusnya seluruh data kita buka. Karena itu menjadi penting untuk keamanan dari sisi nasabah bank. Karena biar bagaimanapun customer fintech ini kalau transaksinya menggunakan instrumen bank, ya mereka itu nasabah kami. Jadi kami wajib untuk melindungi nasabah kami. Seperti itu, Mas Lamgyat. Bu Tessa gimana Bu Tessa? Soal isu keamanan.
Sebenarnya dari segi kami sama juga dengan sistem perbankan, kami menganut dari peraturan yang ada. Bank Indonesia sendiri sudah memberikan standar yang tinggi sekali dari segi keamanan. Intinya sebagai sistem pembayaran, kami harus melakukan banyak sertifikasi. Contohnya yang namanya PCI DSS untuk penyelenggaraan kartu kredit. Kami juga harus melakukan sertifikasi yang namanya ISO 27001, di mana harus ada sistem-sistem yang membuat keamanan dari sistem pembayaran kami lebih ketat. Kami juga sama seperti Bank BNI, kami membangun fraud system sendiri, di mana kami dapat mendeteksi ini pembayaran benar nggak sih, bahwa ini pembayaran yang dilakukan oleh para end user. Karena memang kalau misalkan kita tidak siagap dari hal itu, ya bisa jadi akan kebobolan dari segi fraud. Dari segi privasi data sendiri juga sebenarnya dari segi PCI DSS sudah ada standarnya, Pak, bahwa contohnya nomor kartu kredit tidak bisa kami lihat semua. Karena kenapa? Dari segi keamanan dan segi privasi itu tidak diperbolehkan. Jadi semua data sudah di-tokenize ataupun di-masking, kita tidak dapat melihat raw datanya sendiri. Nah, untuk para merchant kami pun juga kami mementingkan security untuk akses mereka kepada platformnya kami. Jadi kami juga melakukan hal-hal seperti two-factor authentication untuk para merchant, rotation untuk API keys. Jadi misalkan secret key-nya itu harus dirotasikan. Ada juga yang namanya IP whitelisting. Jadi memang dari segi kami sebagai perusahaan pembayaran, kami benar-benar menganggap serius isu-isu cyber security seperti ini. Ya. Maaf ya kalau ada teknis. Ya, memang agak teknis ini yang makanya jadinya kadang-kadang teman-teman wartawan agak susah nanya soal keamanan nih, karena jawabnya pakai teknis. Tapi nggak apa-apa, artinya memang dari sistem sudah siap untuk terpagari ya Pak ya, beberapa data yang memang secara ini tidak boleh keluar ya dari kedua belah pihak, baik dari fintech maupun dari bank. Oke, ada lagi yang bertanya teman-teman soal isu tadi? Ada isu apa lagi yang bisa mau dipertanyakan atau mau ditanyakan? Pak Heri, kira-kira kalau misalnya soal biaya tadi Pak, biaya yang dikenakan ke fintech, kalau nantinya BI atau kita sudah sumpah pemuda soal bahasa Indonesia ini, mungkin nggak Pak biayanya disatukan jadi semua bank satu biaya semuanya Pak? Tidak ada biaya yang timbul itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, tapi semuanya flat gitu loh misalnya. Mungkin nggak Pak seperti itu Pak? Ini kayaknya Mas Lamgiatnya lebih cocoknya jadi pebisnis nih. Bukan jadi yang ditanya biaya terus nih, kayaknya mau startup nih, jangan bikin fintech nih Bu Tessa. Habis ini mau bikin itu Pak, perusahaan media online sendiri ya Pak ya. Boleh Pak, nanti pakai sistem pembayaran Sendit, silahkan. Saya berikan diskon, saking ngomongin pembayaran terus. Saya kasih gratis sebulan deh Pak. Ya, mungkin saya jawab ya. Jadi kalau dari sisi biaya ya, menurut saya kembali lagi sebenarnya itu sangat terbuka, sangat open dan sifatnya relatif lah gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita berbicara biaya selama kembali lagi ke kaidah bisnis sebenarnya. Selama memang masih memberikan, maksudnya selama hasilnya itu masih menutupi cost yang kita keluarkan, itu pasti masih sangat mungkin. Nah, kalau berbicara masalah standarisasi biaya, apakah nanti akan bisa terjadi, gitu kan? Ya nggak menutup kemungkinan, Karena gini, kalau kita berbicara service di sisi API, ini kan banyak sekali servisnya. Dan berbagai macam bisnis itu bisa kita open servisnya. Nah, bentuk bisnisnya bisa macam-macam. Tapi kalau satu model bisnis dengan standar biaya yang sama untuk seluruh bank, itu sangat mungkin. Tapi kalau berbagai macam model bisnis disatukan biayanya, cost-nya kan beda-beda. Nah, ini yang mungkin akan nanti menjadi concern gitu. Cuma apakah ini akan mungkin distandarkan? Menurut saya kalau satu model bisnis distandarkan cost-nya
biayanya sangat mungkin. Tapi kalau berbagai macam jenis model bisnis disatukan, biayanya ya ini yang nggak mungkin kalau dari sisi kacamata saya ya. Tapi nggak tahu, mungkin nanti ada hitung-hitungan bisnis lain ke depan, ya kita nggak tahu. Atau mungkin nanti ada subsidi gitu kan. Nah, kalau nanti Mas Lamgiat jadi pebisnis mau mensubsidi kita gitu kan, mau bakar duit, ya monggo, silahkan. Mungkin itu Mas Lamgiat. Bu Tessa gimana Bu Tessa? Bu Tessa loh, yang kepentingan Bu Tessa ini yang saya perjuangkan loh sebenarnya Bu Tessa ini. Kenapa Pak? Ingin menego diskon harga buat saya ke BNI, boleh Pak Heri? Betul, Nanti makanya silakan berikan saya nomor bertanya. WA-nya ke Pak Lamgiat. Makanya saya tanyakan ini ke Pak Heri, kira-kira kalau ketika nanti fintech dengan bank ini bertemu, ngobrolin biaya, kira-kira ada patokan harga, kan itu kan menarik. Jadinya nggak diinjak sama bank. Oh, data saya yang banyak dipakai kan gitu. Bu Tessa udah puas loh, Mas Lamgiat. Sudah puas ya? Oh ya udah, berarti minta turunin lagi sebenarnya. Menurut saya sih harga dari berbagai macam bank, ya saya juga lumayan mendukung dengan adanya harga terbuka sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau demand dari pasar ya Pak ya. Kalau saya lihat sih dari segi produk-produk yang sudah ada di berbagai macam bank, harga sudah lumayan standar antara satu bank dan bank lainnya. Patokannya pun sudah ada. Harga dari para pemain pembayaran kepada merchant pun kalau saya lihat sudah mulai merata ya Pak ya. Tetapi tentu saja tidak menutup jika kami ada tambahan servis yang lain, kami toh berhak juga dong untuk meminta pembayaran atas jasa yang kami tawarkan tersebut. Dari segi regulator mungkin akan ada cap-capnya ya Pak, dan itu wajar saja karena mereka pasti ingin melindungi konsumen, jangan sampai mereka dirugikan dengan harga yang terlalu tinggi. Dan kami sangat mendukung sekali dengan standarisasi dari segi itu, asal kami diberikan kebebasan sedikit, ada leeway-nya, ada untuk sedikit lebih mahal ataupun murah, jangan fix benar-benar semua harus 1.000 gitu. Jadi intinya kalau dari segi produk yang sudah ada, harga sudah lumayan standar di pasar, dan semoga dengan adanya harga standar tersebut, konsumen pun dapat menikmati jasa dengan harga yang lazim. Oke, terima kasih Bu Tessa. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Sebelum, kalau memang nggak ada, kita bisa akhiri diskusi yang menarik ini, yang sebenarnya ke depannya ini isu yang sangat hot dan sensitif sebenarnya, yang perlu teman-teman bank dan teman-teman fintech ini yakinkan ke masyarakat, terutama soal isu keamanan tadi. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sepertinya diskusi kita kali ini harus kita sudahi. Ada banyak sekali harapan yang perlu kita jaga, atau harapan yang perlu nantinya kita nantikan dari teman-teman perbankan sebagai raksasa di industri keuangan, dan fintech sebagai underdog, sebagai kuda hitam yang bisa merebut atau bisa masuk sebagai industri keuangan, pemain yang sangat bisa merebut kue-kue dari bank. Tapi intinya adalah bukan persaingan antar bank dan fintech, tapi soal kolaborasi yang sangat apik yang nanti harus terjadi di antara bank dengan fintech. Meskipun ada muncul biaya-biaya, meskipun ini, tapi diyakinkan bahwa ini semuanya adalah untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat nasabah untuk bertransaksi. Kira-kira seperti itu. Kita berharap teknologi atau konsep API dengan yang sedang dijalankan oleh Bank Indonesia bisa segera keluar. Kalau tidak salah Pak Heri, kalau nggak salah saya riset ini 2025 Pak targetnya Pak. Benar nggak tuh Pak Heri? Ya, betul. Mas Lamgiat, itu target dari regulator arahnya ke sana tahun 2025. Oke, artinya memang standar lah. Oke.
di 2025 ini, sebelum 2025 teman-teman bank dan fintech ini kan punya akselerasi, dan kita menantikan akselerasinya untuk menjalankan konsep open banking ini. Terima kasih Pak Heri Atmoko atas waktunya, penjelasannya yang sangat membantu teman-teman media untuk mendistribusikan lagi ke masyarakat soal isu open banking ini. Semoga Pak Heri sehat-sehat, karirnya diberikan kesuksesan terus Pak di BNI Pak. Amin, terima kasih. Ya, Ibu Tessa juga sukses dengan Senditnya Bu. Terima kasih Semoga Pak. gak hanya Asia Tenggara ya, Indonesia dibesarin lah Bu, jangan Asia Tenggara yang dilihat Bu, tapi Indonesia pasarnya sangat besar sekali Bu untuk penetrasi ini. Jadi jangan khawatir, Bang BNI nggak akan ngambil yang kecil-kecil itu Bu. Yang kecil-kecil ini diambil sama Sendit kok, pasti lah. Bukan gitu Pak Heri? Yap. Oke. Terima kasih Bu Tessa, terima kasih teman-teman wartawan semua. Maaf kalau ada salah-salah kata, saya mewakili Pak Heri dan Bu Tessa kalau ada penjelasan atau kata-kata yang salah. Terima kasih waktunya atas diskusi kali ini. Waktu dan tempat kami balikan ke moderator dari teman-teman Aftek. Baik, terima kasih Pak Heri, Bu Tessa, dan Mas Lamgiat atas diskusi yang sangat menarik untuk siang hari ini. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara Media Clinic yang didukung oleh Zendit. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara dan rekan-rekan yang telah hadir. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian. Saya Maisha, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di Media Clinic selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan, mohon izin live. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya tim Aftek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Live ya.